driving hope, prosperity, and justice for all. Thank you. Wah, Gibran naik panggung internasional. Kali ini di G20 Afrika Selatan. Mewakili Prabowo yang saat ini entah lagi sibuk apa ya. Pidato yang katanya perdana sebagai wapres. Tapi isinya pamer kris seperti lagi jualan di pasar malam. Soroti ketahanan pangan sambil angkat MBG yang katanya program andalan. Tapi di mata dunia yang lagi ribut konflik Gaza dan krisis global, ini terasa seperti anak kecil lagi pamer mainan. Nepotisme level dewa. Dari anak presiden jadi wali kota, lalu wapres sekarang orator di G20. Kalau pidato ditulis tim ahli, ya jelas lancar. Tapi substansinya kosong seperti janji kampanye yang lupa dibayar. Ya ampun bro, kalau aku bilang jujur, ini seperti nonton stand up komedi yang gagal. Bikin orang tepuk tangan karena kasihan, bukan karena lucu atau brilian. Bayangin deh, forum elit dunia lagi bahas krisis ekonomi, perang di Gaza, dan bencana alam yang bikin Afrika tambah menderita. Malah dibuka dengan salam dari Prabowo yang katanya hangat, lalu langsung gaspol pamer kris. Serius? Seolah-olah para pemimpin G20 itu lagi antri bayar Gojek di Jakarta dan butuh solusi scan kode buat beli sate Padang. Lihat nih, Indonesia punya alat ajaib buat transaksi cepat. Seperti lagi jualan di TikTok Shop, bukan diplomasi global. Aku baca transkripnya, katanya dia soroti ketahanan pangan dan MBG. Program makan siang gratis yang katanya revolusioner, tapi di tengah kelaparan massal di Afrika Selatan, rasanya seperti nawarin mie instan ke orang yang lagi kelaparan abadi. Bagus sih. Angkat isu konflik Gaza, bilang dunia jangan normalisasi penderitaan, tegas, tapi kok terasa seperti copy paste dari pidato Jokowi dulu ya? Atau Prabowo? Entah siapa yang nulis ini. Apakah tim spin dokter yang sama yang bikin kampanye 2024? Lihat deh, ini pidato perdana Gibran sebagai wapres, mewakili Prabowo yang entah lagi golf atau rapat virtual sama Starmer. Disambut aplaus katanya, tapi aku curiga itu aplaus sopan-sopanan ala diplomat, seperti tepuk tangan buat tamu yang nyanyi fals di pesta. Dia bicara soal ekonomi intelijen, dialog kripto, bebas visa ke Afrika Selatan. Kedengarannya keren. Tapi coba tanya rakyat kecil di Indonesia, Kris bantu apa buat petani yang banjir atau buruh yang upahnya nggak naik? Ini seperti pamer mobil mewah sementara jalan berlubang. Dan yang bikin sarkasme tambah nendang, Gibran ini kan pemimpin muda penuh harapan. Katanya, harapan apa tuh? Apakah harapan nepotisme jadi norma baru di politik kita? Dari Solo langsung lompat ke panggung dunia tanpa melewati ujian hidup yang beneran. Aku nggak bilang dia nggak kompeten. Dia bisa ngomong Inggris lancar, gestur tangan tegas seperti lagi pidato di depan masa kampanye. Tapi ini G20, bukan debat capres yang bisa dibantu buzzer. Kalau isinya cuma angkat agenda domestik sambil pura-pura global, ya rasanya seperti bawa dagangan ke pasar seni. Kelihatan artistik, tapi nggak laku. Tapi ya sudahlah. Di sisi lain, salut juga lah dia berani naik panggung di depan Ramaphosa dan delegasi lain sambil angkat kemitraan Asia Afrika yang katanya bakal bikin kita lebih dekat sama benua hitam itu. Bebas visa, mantap. Minimal backpacker kita bisa liburan ke Johannesburg tanpa ribet sambil foto-foto di Soweto. Tapi serius, kalau pidato ini beneran mandat Prabowo, berarti duo ini lagi main tag team. Satu sibuk di rumah, satu jalan-jalan ke Afrika pamer prestasi. Aku bayangin besok-besok G20 lagi, Gibran malah bawa demo produk unggulan ini loh, nasi goreng instan versi halal buat seluruh dunia. Haha, over the top mungkin, tapi itulah politik kita sekarang, campur aduk antara ambisi besar dan gimmick kecil. Aku aja baca beritanya kemarin, katanya pidato itu langsung trending di X. Campur aduk antara pujian dari kubu Prabowo yang bilang muda, visioner, global, sama nyinyiran dari oposisi yang nyeletuk ini G20 apa promo e-wallet nasional. Kita dorong dialog kripto buat Afrika. Ya Tuhan, kripto rasanya seperti nawarin Bitcoin ke nenek yang lagi ngitung recehan buat beli beras. Nah, ini bagus, angkat isu Gaza lagi. Dia bilang solidaritas harus jadi prioritas, tapi kok terasa seperti slogan bumper stiker, bukan blueprint aksi nyata. Aku curiga besoknya Prabowo pasti bilang, lihat wapres gue, sukses bikin Indonesia kinclong di mata dunia. Sementara rakyat di rumah mikir,
Kinclong apa? Listrik mati lagi nih. Sebenarnya ada sisi yang bikin penasaran. Gibran ini emang punya karisma ala Gen Z loh. Pidato Inggrisnya lancar jaya, nggak ada filler word kayak ehom atau pasti latihan berjam-jam sama coach. Bayangin kalau dia beneran dorong bebas visa ke Afrika Selatan, minimal UMKM kita bisa ekspor batik ke Cape Town. Atau turis kita bisa belajar sejarah apartheid sambil makan boboti. Sekarang politik kita tuh absurdnya level internasional, bro. From dinasti Jokowi ke tag team Prabowo Gibran, kayak serial Netflix yang plot twistnya nepotisme. Lo sendiri, apa yang bikin lo ketawa paling kenceng dari pidato itu? Krishna atau bagian dia bilang Indonesia siap jadi jembatan Asia Afrika sambil senyum lebar kayak lagi jualan properti?